Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salat maghrib yang baru saja kita kerjakan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi serta berakhir dengan melaksanakan salat isya secara berjamaah pula, semua amalan-amalan ketaatan tersebut diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, Selasa keempat. Hari ini kita berada di Selasa pekan kelima di bulan Juli 2025. Kita sudah masuk rukun Islam yang nomor 2. Rukun Islam yang nomor 2, menegakkan sholat, menunaikan, mengerjakan sholat. Dan ketika kita berbicara tentang sholat, maka banyak sekali yang akan kita bahas. Di antaranya yang awal, yang pertama adalah seputar wudhu. Pembahasan seputar wudhu, karena dia masuk dalam rangkaian materi tentang sholat, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Maka menurut catatan saya pada pekan yang lalu, dari 8 poin yang akan kita bahas seputar wudhu ya, kita belum membahas tayammum, enggak, kita hanya membahas wudhu dulu. Nanti kalau sudah 8 poin ini selesai, baru beranjak kepada tayammum. Dari 8 poin seputar wudhu yang kita akan bahas, maka kita baru menyelesaikan atau baru beranjak pada poin yang nomor 3. Yang pertama, definisi wudhu sudah. Yang kedua, poin kedua adalah tentang dalil-dalil disyariatkannya wudhu, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, lah ini
Kemarin berhentinya di sini, pekan yang lalu. Apa itu poin ketiga? Keutamaan wudhu. Apa istimewanya orang itu kalau rajin berwudhu? Orang yang tidak pernah lepas dari bersuci. Nah, orang yang selalu menjaga kesucian. Dalam hal ini wudhu. Dari sekian banyak keutamaan wudhu, saya baru menyampaikan 2 poin, 2 keutamaan. Yang pertama, untuk mereview, mengingat materi pekan yang lalu. Di antara keutamaan wudhu, yang pertama, wudhu adalah bagian dari iman, setengah dari iman. Ini yang pertama, saya tidak perlu ulang lagi dalilnya. Yang kedua, lah berhentinya di sini kemarin, terakhir itu di sini. Keutamaan wudhu yang kedua adalah wudhu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dalilnya terakhir waktu itu hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomornya 21.180. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawadda'a ar-rajulul muslim kharajat dhunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fa idza qa'ada maghfuran lahu." Artinya, apabila seorang muslim berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Bahkan apabila dia duduk, menanti sholat ya, menunggu iqamah. Apabila dia duduk, menanti sholat, duduknya dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan wudhu, bisa melunturkan dosa. Saya tambahkan satu lagi, masih poin yang nomor 2. Masih poin yang kedua, wudhu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Saya tambahkan dalilnya. Disebutkan dalam dalil yang lain. Dalil yang lain. Yaitu disebutkan di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim nomornya 245, riwayat Muslim 245, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari." Artinya, barang siapa yang berwudu lalu dia memperbagus, menyempurnakan wudunya, niscaya akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sampai dosa-dosanya itu keluar dari bawah kuku-kuku jarinya. Allahu Akbar. Semua dosanya keluar dari kuku-kuku jarinya. Ini ya, baik. Sekarang kita akan lanjutkan keutamaan wudhu yang nomor 3. Ya, nomor 3. Yang nomor 3, keutamaan wudhu. Ya, supaya ini sengaja kami sampaikan, supaya kita ini sering-sering yaitu bersuci, memperbaharui wudhu. Keutamaan wudhu yang nomor 3 adalah wudhu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Wudhu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Jadi bagi bapak-bapak yang baru datang, keutamaan yang pertama itu adalah wudhu itu setengah dari iman. Yang kedua dapat menghapus dosa kecil. Nah sekarang yang ketiga, wudhu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim nomornya 251, Sahih Muslim 251. Saya bacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kata Nabi. Nabi melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Maukah kalian aku tunjukkan, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan tentang amalan-amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Maukah kalian aku tunjukkan beberapa hal yang dengannya Allah akan menghapus dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian? Nah, ini ya. Lalu para sahabat menjawab, qalu, berarti yang bicara tidak satu. Kalau satu itu kola, ini qalu, berarti lebih dari satu. Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa itu amalannya yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu, amalannya ini, ada tiga amalannya. Ada tiga. Yang pertama ini, isbahul wudu'i alal makari. Artinya, menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sulit. Berwudhu dalam keadaan yang sulit. Atau berwudhu dalam keadaan yang ia benci. Contohnya, berwudhu dalam keadaan sulit. Atau berwudhu dalam keadaan yang dia tidak suka, yang ia benci. Salah satu contohnya, sebelum tak lanjutkan amalan yang nomor 2 ini ya, yang bisa mengangkat derajat. Baik, salah satu contohnya adalah berwudhu dalam keadaan yang sulit. Di antaranya berwudhu di musim dingin. Dingin. Sebenarnya dia kalau tidak berwudhu, memilih opsi untuk tayamum, nggak apa-apa, boleh. Sebenarnya boleh. Karena dia khawatir nanti kedinginan. Maka dia memilih opsi, daripada nanti saya kedinginan, saya sakit, ya ini sedangkan airnya dingin luar biasa, saya memilih tayamum. Gak apa-apa, boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah setelah melakukan jima terhadap istrinya, lalu Nabi ketika akan melanjutkan tidur, Nabi punya kebiasaan berwudu. Ternyata Nabi tidak berwudu ketika akan melanjutkan tidur. Nabi menempelkan di salah satu dinding rumah beliau, lalu Nabi mengusap dan Nabi mengusap wajah dan punggung telapak tangan sekali-sekali, langsung tidur, nggak apa-apa. Ya, karena kan tidak boleh Bapak Ibu, maaf ini ilmu ya, bukan sesuatu yang tabu. Ini harus kita ketahui. Seseorang ketika melakukan hubungan intim, maaf suami istri, maaf ya, jima, maka tidak boleh langsung tidur. Tuntunannya, dan tidak boleh yaitu dia kecuali berwudhu lebih dahulu. Bahkan tidak boleh menyentuh makanan kecuali wudhu dulu. Jadi habis jima dia menyentuh makanan, ingin memakan sesuatu, dilarang. Wudhu dulu baru kemudian makan. Ya, seperti itu. Wudhu dulu baru tidur. Meskipun dia masih tetap tidak suci. Bagaimana suci lawang belum mandi besar? Kan habis jima. Tetapi minimal setengah bersuci. Itu sudah kita lakukan, separuhnya. Nah, itu ya. Baik, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersuci, tapi bersucinya bukan pakai air. Kenapa Nabi kok memilih tayamum? Ternyata disebutkan dalam riwayat itu, saat itu kota Madinah musim dingin. Madinah kalau sudah dingin, Mbak, oh luar biasa. Luar biasa, itu sampai kalau saya pernah bawa jamaah umrah, kalau nggak salah waktu itu akhir November berangkatnya. Itu musim dingin-dinginnya, November, Desember, gitu ya. Itu ada jamaah kita sampai mimisan, Pak. Nggak kuat. Mimisan, nggak kuat. Ya. Sehingga dalam hal ini waktu itu dingin, Nabi memilih tayamum, nggak apa-apa. Tetapi kata Nabi dalam sabda ini, andai kata orang itu nekat tetap pakai air, dosanya diampuni, diangkat derajatnya. Nggak peduli, meskipun dingin dia berkumur rasanya mulut ini, ya, maka dia tetap memilih air. Itu mengangkat derajat itu. Nanti dia akhirat derajatnya tinggi. Terus contohnya yang lain, berwudu di kondisi yang sulit. Contohnya adalah berwudu saat dia sakit. Dokter sudah bilang, Bapak kalau bisa
kalau sholat tayamum dulu Pak ya. Sebab ini kalau kena air Pak, lukanya nanti akan menghambat penyembuhan Pak. Makanya pakai tayamum dulu aja, jangan wudhu. Maka dia merasa, Kaisa, enggak, saya tetap air ada kok. Dan saya insya Allah tidak apa-apa. Tetapi tidak disiram. Artinya apa? Artinya cukup dimameli saja, ditempel-tempelkan airnya. Ya, seperti itu. Jadi dia tetap berwudu meskipun tidak harus apa ketes-ketes itu apa ya bahasa Indonesianya itu ya. Menetes ya sampai nah ya seperti itulah. Meskipun cuma dimameli tubuhnya. Atau mereka yang demam ya. Mereka tetap menggunakan air wudu ya. Maka nggak apa-apa ini. Ini mengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut. Amalan yang kedua yang bisa mengangkat derajat. Yang kedua adalah wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Tuh itu Bapak Ibu sekalian. Ini penting. Ya, Ustadz berarti tidak berkendara. Enggak. Jadi ke masjid itu berjalan. Bukan naik motor, bukan naik kendaraan. Karena yang dihitung bisa mengangkat derajat itu langkah kakinya. Lah kalau rumah saya jauh dari masjid, bagaimana? Ya, silakan Anda memakai kendaraan, ya, berkendara, tuh ya. Tetapi parkirnya agak jauh lah, parkirnya. Ya, misalnya parkirnya di mana ini? Kalau sholatnya di Masjid Darussalam, parkirnya agak jauh, di mana ini? Ya. Bapak Ibu sekalian, sepanjang gimana toh ya? Iya ini ya. Bukan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi langkah kaki, Bapak Ibu, langkah kaki. Itu bisa mengangkat derajat bahkan Bapak Ibu. Nah, ini kan hari Selasa nih, besok kan Rebu. Setelah itu kan Kamis, nah itu Jumat. Nih, saya tunjukkan satu tips ya. Ternyata disebutkan Bapak Ibu bahwasanya orang itu kalau di hari Jumat, ini kaitannya sama langkah kaki. Kaitannya ini. Orang itu kalau di hari Jumat, memperhatikan 6 adab. Ingat-ingat ya, 6 adab. Memperhatikan 6 adab. Hari Jumat, berarti untuk bapak-bapak. Ya, untuk ibu-ibu kan nggak wajib Jumatan, ibu-ibu. Memperhatikan 6 adab, maka setiap kali dia melangkah, itu dia mendapatkan pahala seperti tahajud di malam hari dan puasa sunnah di siang hari setahun. Satu langkah. Jadi kalau dari rumahnya pergi ke Masjid Darussalam, itu 100 langkah. Maka dia dapat ganjaran seperti orang yang 100 tahun tahajud, 100 tahun sholat, 100 tahun puasa sunnah. Lu memangnya 6 itu apa Ustaz? 6 adab itu. Nih tak kasih bocoran. Sebelum tak tunjukkan dalilnya. 6 adab itu adalah 1. 6 adab itu adalah mandi besar. Mandi janabat, seperti mandi janabat. Sebelum berangkat mandi besar. Yang kedua, mendapatkan awal khutbah. Jadi nggak telat. Ya, jadi khotib belum naik mimbar, dia sudah datang. Dia dengarkan khotib dari awal, mendapatkan awal khutbah. Yang ketiga, berjalan. Loh, syaratnya nomor 3, jalan. Bukan naik motor, bukan naik kendaraan. Jalan. Sudah 3 itu. Yang nomor 4, mendekat kepada imam. Depan. Jangan masuk cari tempat yang belakang. Biasanya cari kipas angin atau AC biasanya. Siap-siap mapan turu, kan begitu ya. Baik, itu yang nomor 3. Ya, nomor 3 apa ya? Nomor 3. Nomor 4, mendekat kepada imam ya. 4. Yang kelima adalah menyimak, mendengarkan, menyimak. Apa yang disampaikan khotib itu dia dengarkan. Nah, menyimak. Ya, seperti itu. Terus kemudian itu yang nomor 5. Nomor 6, yang nomor 6, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya perbuatan sia-sia, tidur. Ya. Ini khotib Jumat tidur. Ya. Terus contohnya perbuatan sia-sia, ngobrol dengan sesama teman jamaah yang ikut sholat Jumat.
Ya, misalnya khotibnya menjelaskan tentang apa, dia ngajak bicara. Itu yang dimaksud itu. Nah, itu batal itu, nggak dianggap Jumatan. Orang ini sholat Jumatnya nggak sah. Ini ya, pahalanya nggak sah. Nggak dapat pahala, intinya nggak dapat pahala. Intinya sholatnya sah, tapi nggak dapat pahala. Intinya itu. Baik, termasuk perbuatan sia-sia adalah kalau dulu di zaman Nabi, mereka itu menyimak yang Nabi sampaikan, tapi tangannya bermain-main kerikil. Itu dulu, karena masjidnya lantainya tanah. Sekarang, karena sudah keramik, granit, gak ada kerikil, tapi tetap ada yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya, dengarkan khutbah, khotib menyimak, tapi sambil begini. Apa? Mengelus-elus jenggot. Nah itu, terus mengelus-elus jenggot. Ya, apa manfaatnya? Sambil dengarkan sambil. Nggak ada, diam. Yang benar itu diam, menyimak. Seperti itu. Tidak melakukan aktivitas apapun. Ustadz, saya pernah lihat Ustadz, ada jamaah kita, isinya khutbah itu dicatat Ustadz. Meskipun dia tidak ngomong, tapi nyatet. Ya, boleh Ustadz? Jangan. Ya, maka menyimak ini, seksama ini. Ya, itu syaratnya. Lah ini tidak. Ditambah lagi ternyata takmir masjid mengeluarkan kaleng infak Jumat. Waktunya khotib khutbah, kaleng infak lewat. Tentunya kita mencari uang kan? Ambil uang. Ya, saya dicarikan uang kecil tuh biasanya kan, bukan uang besar kan? Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita jangan melakukan perbuatan sia-sia. Yang Ustadz sampaikan ini 6 syarat tadi, 6 adab itu yang katanya 1 langkahnya 1 tahun tahajud, 1 tahun puasa sunnah. Itu dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 690. Ini sayang kitabnya tidak saya bawa dan insya Allah lain kesempatan aja. Karena memang bukan materinya sebenarnya. Membahas masalah Jumat. Baik. Jadi 690 Sahih Targhib wa Tarhib 690 di jilid 2 ini. Di jilid 2. Baik. Kita lanjutkan hadis tadi yang bisa menghapus dosa, ngangkat derajat. Apa saja tadi amalannya? 1, berwudu saat kondisi yang sulit. Yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, nah ini, wantidharus salati ba'das salat. Apa itu? Menunggu salat setelah selesai mengerjakan salat. Menunggu salat setelah salat. Biasanya salat yang waktunya berdekatan. Seperti sekarang ini, maghrib ke isya. Anda setelah salat maghrib menanti salat isya. Ya ini yang dimaksud menunggu salat setelah salat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Dihapus dosa kita, diangkat derajat kita. Oh, itu ya. Baik, jadi ini penting sekali untuk dipahami Bapak Ibu. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian, dalil, keutamaan nomor 4. Nomor 4. Keutamaan, kembali ke wudu, keutamaan wudu. Ya, betul ya. Keutamaan wudu yang nomor 4. Yang nomor 4 ini. Tadi kan nomor 3. Yang nomor 4 adalah orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid, berarti wudunya di rumah Bapak Ibu. Wudunya bukan di masjid, wudunya suci dari rumah. Saya ulang. Orang yang berwudu dengan sempurna, lalu kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dia mendapatkan ganjaran yang sempurna, sekalipun dia masbuk, terlambat ini, datang ke masjid karena rumahnya jauh. Nyampe di masjid, ternyata jamaah sholat maghrib sudah kelar. Imamnya sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai kan?
datang dia, telat. Berarti sholat sendiri dia. Sendirian. Dia, orang ini, mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Loh, nek ngono telat terus saya, Ustaz. Nah, ini tropodo banget ini. Ya, ini ya. Nek ngono telat terus saya yang dapat pahala sekian banyak, ya. Seperti itu. Saya pernah bawa jamaah. Sebelum tak jelaskan ini ya, cerita sedikit. Maka dia itu sudah bilang sama saya, ya, setelah tawaf, setelah sa'i, setelah tahlul, cukur rambut, sudah selesainya itu jam 2 dini hari. Selesai semuanya. Sudah selesai, saya bilang sama jamaah, tolong dijaga ya sholat subuh. Eman lo, eman. Ini lo, saya baru browsing, imam kita nanti sholat subuh Masjidil Haram, saya sudes. Apa nggak kepingin berjamaah dengan beliau? Ya Ustaz, insya Allah. Namanya orang mungkin capek ya, dari Madinah kan, terus ke Mekah, jam 2 dini hari baru kelar, capek, kelewat, kerinan. Ya. Begitu kita sudah di restoran, dia baru muncul, kira-kira jam-jamnya 6:30, 7. Ya Allah Ustaz, emane Ustaz, subuh tadi itu Ustaz, tidak sampai berjamaah, ketiduran Ustaz. Saya bilang, nggak usah, besok subuh ini, sepekan ini saya sudah terus subuh ini. Insya Allah jangan dilewatkan besok pagi. Ya, insya Allah. Tapi eman tadi itu Ustaz, nggak usah, menyesal. Kata Nabi, orang yang telat asalkan dia pergi ke masjid dalam keadaan suci, dia dapat pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Loh, berarti saya dapat pahala orang yang sholat di Masjidil Haram ini. Iya, nek ngono aku menit telat mani Ustaz. Ya toh, ini Indonesia banget ini ya. Pak Bu, ini untuk kasus terkondisikan, bukan mengkondisikan. Kalau mengkondisikan sengaja telat berarti. Ini terkondisikan, mungkin dia perjalanan jauh dan seterusnya. Mana dalilnya? Orang telat ini. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, yang kena macet di jalan, orang kan tanya, Ustadz, mana ini Ustadz? Saya ini kena macet di jalan Ustadz. Ini maghrib ini Ustadz. Ini maghrib. Saya perkirakan itu nyampe rumah insya Allah 6:30 Ustadz. Kalau saya cari masjid terdekat 6:30. Memang belum waktu masuk Isya. Isya nututi Ustadz. Mana yang saya dulukan? Saya sholat di kendaraan? Atau tetap ini terus sambil maju dikit, sambil sampai rumah nanti, baru saya mampir masjid. Baik, saya tanya, kira-kira Anda kalau sholat di perjalanan, syarat sahnya sholat, terpenuhi atau tidak? Enggak Ustaz. Kenapa? Apa yang tidak terpenuhi? Gak ngadep kiblat, selesai. Syarat sahnya sholat ngadep kiblat. Baik, meskipun boleh loh ini. Boleh loh sholat di kendaraan, tidak ada larangan. Karena terkondisikan. Cuman dia tapi kalau Anda sholat di rumah nanti, artinya di masjid dekat rumah Anda, semua syarat sahnya sholat terpenuhi. Ya terpenuhi Ustaz. Semuanya ngadep kiblat, wudhu dulu ngadep kiblat, dan seterusnya. Terpenuhi semua. Baik. Maka kata para alim ulama, dulu kan yang syarat sahnya sholat terpenuhi semua. Oh berarti kalau gitu satu tuh. Iya. Jangan di kendaraan. Karena syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Anda sholat di kendaraan. Satu. Nabi itu, maaf, Nabi tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Anda ulang ya. Saya minta dalil. Nabi pernah sholat 5 waktu loh tapi. 5 waktu yang wajib di atas onta. Ada. Yang Nabi lakukan di atas kendaraan, itu sholat sunnah. Jadi Nabi kalau sholat wajib turun. Nah ya apa Ustaz, numpak kereta Ustaz. Masa Pak masinis mandek disik, gak iso Ustaz. Ini pesawat ya Ustaz. Baik, selesai ya, sebentar. Tolong diyakini dulu. Anda harus yakini dulu. Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Di atas mobil, dulu di zaman Nabi tidak ada mobil. Di atas onta, nggak pernah. Itu sholat sunnah dilakukan. Baik. Nah terus sekarang gimana? Baik, sekarang beda. Karena di zaman Nabi nggak ada alat-alat transportasi ini, maka kata fatwa para ulama, boleh, diperbolehkan. Sebenarnya orang ini tadi kalau sholat di mobil, jamaah kita tadi yang tanya, itu sah. Cukup takbiratul ikhramnya saja yang ngadep kiblat. Jadi dia cari kompas, kiblat itu di sebelah kanan. Maka dia noleh dulu ke kanan,
takbiratul ihramnya tok saja. Allahu Akbar. Langsung dia ngikuti arah kendaraan. Sambil mungkin sedikit, maju dikit. Ya, seperti itu. Sah, boleh. Tidak dilarang. Baik. Masalahnya tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Artinya nggak sempurna. Sempurnanya kalau turun. Nah itu kan turun. Maka pilihlah yang sempurna. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang telat sholatnya maka tetap dapat pahala masbuk. Tapi jangan mengkondisikan ya, jangan sengaja ya. Ini karena faktor terkondisikan. Contoh, adzan perutnya nggak enak, ya, sehingga dia harus buang hajat. Ternyata keluar masuk kamar mandi sampai beberapa kali. Ini di masjid selesai sholatnya. Anda setelah selesai buang hajat, ambil wudhu ke masjid, Anda sholat sendiri. Maka Anda dapat pahala sejumlah orang yang ada di masjid. Terkondisikan. Ustadz gak bisa, saya sholat di rumah. Gak bisa. Laki-laki yang dia mendengarkan adzan, terus dia tidak terkena uzur, nekat sholat di rumah, sholat yang dikerjakan di rumah, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dianggap belum sholat. Laki-laki di masjid tempatnya. Di masjid, bukan di rumah. Alasannya apapun, ngimami istri kah? Enggak ada. Kalau mau ngimami istri, boleh. Seperti yang dilakukan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi habis sholat bersama Nabi, setelah salam langsung pulang. Ngimami istrinya, berarti sholat 2 kali. Boleh, gak apa-apa. Kamu sudah sholat? Belum, aku belum sholat. Saya tak imami, ayo. Loh kamu tadi kan sudah di masjid? Iya gak apa-apa. Ibnu Mas'ud pernah setelah salam, beranjak pergi langsung ditegur oleh Nabi. Mau kemana engkau? Ya, keluargaku di rumah menunggu aku, mereka ingin menjadikan aku imam. Makanya aku ingin pulang mengimami mereka. Ya sudah, kalau begitu lakukan. Boleh, sholat 2 kali. Awalnya jadi makmum, yang kedua dia jadi imam. Sah, ngimami istri. Boleh, tapi tetap laki-laki di masjid. Kecuali angin kencang, hujan deras, banjir, corona, covid, ya adanya penyakit yang mewabah. Yang semua orang pada takut ke masjid, boleh. Termasuk contohnya, contoh orang yang menunggu di tempat yang sangat vital. Ya, yang kalau ditinggal mudaratnya besar, seperti ATC yang di bandara itu. Dia yang tahu pesawat ini landing pukul berapa, yang ini take off pukul berapa, di landasan berapa. Dia tahu ini kapan. Ini kalau ditinggal, wah, ya gawat. Sehingga dia nggak ke masjid ini. Sehingga bisa jadi nggak Jumatan. Ya, lah terus boleh asalkan tidak setiap Jumat. Gantian dengan temannya. Termasuk polisi-polisi yang menjaga imam. Imam sholat di Masjidil Haram. Itu imamnya sholat, dia berdiri di depan. Berdiri. Termasuk penunggu Hajar Aswad. Waktunya orang sholat Jumat, dia tetap di atas. Ini kalau ditinggal, oh bahaya. Memangnya bahaya apa? Katanya Mekah Madinah aman. Jangan kaget. Ya, bahwasanya beberapa waktu yang lalu ada seorang imam yang akan dilukai oleh jamaah pura-pura pakai ikhram, tapi akan memukul atau melukai khotib Jumat. Bayangkan, diamankan. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu boleh, tapi tidak boleh setiap hari. Ya, rutin tiap Jumat nggak boleh, gantian. Termasuk parkir, jangan parkir. Masjidnya nggak ada pagernya. Nggak ada. Bahkan diketahui di situ terjadi beberapa kali kehilangan. Nggak apa-apa, tukang parkir nggak ikut Jumatan. Tapi jangan dia terus, gantian sama yang lain. Jumat berikutnya dia Jumatan. Temennya jaga parkir. Nah, begitu seterusnya. Tapi kalau di sini kan aman ya. Ada saudara-saudara kita yang membantu kita menjaga kendaraan-kendaraan kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang dalil. Mana dalilnya? Yang tadi nomor 4 ya, orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, lalu dia mendapatkan, ya maka dia akan mendapatkan ganjaran sempurna, meskipun masbuk, terlambat. Dalilnya Abu Dawud nomornya, Sunan Abu Dawud, nomor 564. Saya bacakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, summa raha fa wajadan nasa qad sallau, a'tahu Allahu misla ajri man sallaha wa hadaraha, la yankusu zalika min ajrihim syai'an." Artinya, barang siapa berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid, namun dia mendapati orang-orang telah selesai mengerjakan sholat berjamaah, berarti sudah kelar sholatnya, dia datang masbuk, maka Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran kepadanya seperti ganjaran orang yang sholat berjamaah. Hal itu tidak mengurangi ganjaran mereka yang sudah sholat berjamaah sedikit pun, nggak mengurangi. Jadi orang ini tetap dapat pahala, sempurna pahalanya. Baik ya. Jadi laki-laki tetap di masjid. Kalau wanita di rumah ya. Sebaik-baik sholatnya wanita. Nomor 5. Yang kelima. Keutamaan wudu, masih keutamaan wudu. Yang nomor 5 adalah wudu adalah tanda atau ciri yang membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lainnya ketika memasuki surga. Nah itu ya, wudu adalah tanda atau ciri yang membedakan umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat yang lain ketika memasuki surga. Itu bedanya kita dengan umat-umat terdahulu. Jadi panjenengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu supaya tampil beda dengan umatnya Musa, umatnya Isa, umatnya nabi-nabi terdahulu, umatnya Nabi Ibrahim, umat beda, tampil beda. Itu adalah wudu. Cirinya. Mana dalilnya? Nah ini dalilnya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim. Nomornya 249. Sahih Muslim. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi pemakaman, ziarah, Nabi ziarah kubur. Lu boleh Ustaz ziarah kubur? Boleh. Tidak dilarang, ya. Tujuannya untuk apa? Mendoakan mereka yang sudah wafat, ya. Terus mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat, itu boleh. Tapi kalau tujuannya itu selain itu, ya, misalnya kirim surat tertentu kepada mayit, ya, membacakan surat tertentu dihadiahkan kepada mayit, atau bahkan ngalap berkah, atau bahkan menjadikan mayit orang yang telah mati ini sebagai media perantara, wasilah, tawasul, supaya doanya disampaikan kepada Allah. Ya syirik yang kayak begini, nggak boleh. Boleh, ziarah itu boleh, mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat, supaya kita takut dengan dosa-dosa kita, boleh. Ya, asalkan tujuannya mendoakan dan seterusnya, itu ya boleh. Lah ini Nabi ziarah. Terus Nabi mengucapkan, nih doanya ziarah kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, sudah ya. Itu artinya kesejahteraan atas kalian, wahai penghuni perkampungan kaum mukminin. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Itu kata Nabi dalam doanya tadi. Baik. Terus Nabi melanjutkan sabdanya. Lah ini yang bikin merinding. Apa kata Nabi? Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Kata Nabi, alangkah inginnya, alangkah pengennya hatiku, alangkah inginnya hatiku melihat saudara-saudaraku. Nabi yang bilang, aku pengen melihat saudara-saudaraku. Langsung para sahabat yang waktu itu ikut ziarah bersama Nabi. Apa kata para sahabat? Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara Anda, wahai Rasulullah? Lah kok Anda pengen ketemu saudara-saudara Anda? Kami ini kan ya saudara Anda. Apa kata Nabi? Qala antum
ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Kalian, antum, kalian sahabat-sahabatku. Yang tak maksud aku kepingin ketemu saudara-saudaraku adalah mereka yang hari ini belum muncul, tapi akan muncul nanti di akhir zaman. Berarti yang dimaksud Nabi jamaah Darussalam, Bapak Ibu sekalian. Ini yang dimaksud Nabi. Mereka belum hadir sekarang, tapi mereka akan hadir nanti. Tanya sahabat, qalu, para sahabat berkata, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu umatmu, sedangkan Anda meninggal lebih dulu? Mereka hidup setelah Anda lahir, setelah Anda wafat. Bagaimana Anda bisa kenal dengan, kalau bahasa kita ya, jamaah Darussalam? Gimana caranya? Nih jawabannya nih, bocorannya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung tak artikan aja. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Apabila seseorang memiliki seekor kuda, yang kuda itu keningnya putih, kaki-kakinya putih, bagian belakang itu putih, dan kuda itu berada di tengah-tengah kerumunan kuda-kuda yang lain, yang semua warnanya hitam. Kira-kira si pemilik kuda itu bisa mengenali kudanya ataukah tidak? Katanya para sahabat, ya jelas, pasti mengenali. Karena yang beda sendiri, ya cuman itu. Yang lain hitam semua, cuman itu toh yang ada putih di kening, kaki, sama bagian belakang. Maka kata Nabi SAW, fa'innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudhu'i. Ya, seperti itulah aku mengenali umatku. Kenapa? Karena mereka putih bercahaya lantaran bekas air wudhu. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kaki-kakinya bercahaya karena bekas air wudhu. Makanya Bapak Ibu yang rajin wudhu, batal wudhu lagi. Batal, tidak harus kalau mau sholat toh. Batal wudhu lagi kemana-mana dalam keadaan suci. Kemana-mana. Kenapa? Supaya kita dikenali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membedakan kita, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan umat-umat yang terdahulu. Ya ini bedanya. Wudhu bedanya. Baik. Itu tadi dalil nomor berapa itu tadi? 5 ya? 5. Dalil kelima ya. Dalil kelima. Sekarang dalil ke-6. Sekarang ke-6. Dalil yang ke-6, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebentar lagi kita tuntaskan ini ya. Ini tuntas sebentar lagi. Dalil yang ke-6 adalah, sudah masuk ini ya. Baik. Kita lanjutkan dikit. Dalil yang ke-6 adalah wudhu dapat mengurai ikatan syaitan. Wudhu itu dapat mengurai ikatan syaitan. Ya. Dalilnya di mana? Sahih Muslim. Nomornya 776. Muslim 776. Saya bacakan ya, langsung artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Jadi dia itu membuat simpul ikatan, itu di tengkuk 3 ikatan. Orang kalau mau tidur, itu sama setan diikat sama 3 ikatan. Sudah. Pada setiap ikatan, syaitan menghembuskan. Setiap ikatan. Tidurmu malam masih panjang. Tidurlah. Malammu masih panjang. Tidur terus. Terus katanya Nabi, jika ia terbangun dan berzikir kepada Allah, dia bangun tidur, terus baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka kata Nabi, 1 ikatan lepas. Karena dia sudah bangun, berzikir, menyebut, memuji Allah, doa bangun tidur. Terus ternyata dia pergi untuk ambil air wudhu. Ya, wudhu ternyata orang ini. Ikatan kedua terlepas.
terlepas. Ya. Ternyata dia sholat. Ya. Dia sholat, maka terlepas ikatan yang terakhir. Sehingga pada pagi harinya, Orang itu kembali menjadi gairah dan segar. Jika tidak, jiwanya menjadi buruk dan bermalas-malasan. Ustadz, orang kalau sudah ke toilet wudhu, ya pasti sholat lah. Lu ada loh. Orang itu bangun, Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ikatan satu sudah lepas ini. ya ternyata ke kamar mandi, pipis toh. Habis itu balik mapan turu, wah dicereti maneh kerat. Turu, apa ini malam masih panjang, tidur terus. Itu. Lo ada lo orang itu habis wudhu, Ya, kok males ya? Tak istirahat dulu. ya sudah bablas. Oh, berarti diikat lagi. Jadi syaratnya 3, makanya 3 ikatan itu kita bongkar satu persatu. Dengan apa? Bangun, zikir. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga, sholat. Sholat malam atau sholat, yaitu di waktu subuh. Terakhir penutup Bapak Ibu, terakhir. Yang nomor berapa sekarang? 7. Dalil yang ketujuh, keutamaan 7. Saya tutup 7. Yang ketujuh adalah orang yang berwudu dengan sempurna. Orang yang berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat. Orang yang wudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat, ya, maka dijamin masuk surga. Jalan menuju surga. Wudu, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tohur. Sholat sunnah setelah wudhu ada Bapak Ibu. Makanya panjenengan kalau habis wudhu sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Niat sholat sunnah ba'da wudhu atau sholat sunnah tohur namanya. Itu ada sholatnya 2 rakaat. Itu jalan menuju surga. Dalilnya riwayat Muslim nomornya 234 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة." Artinya, siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudu, Ya, kemudian sholat 2 rakaat, ia dihadapkan hati dan wajah yang khusyuk, maka 2 rakaat itu pasti dia akan mendapatkan surga. Loh, sholat 2 rakaat setelah wudhu dijamin masuk surga. Nah, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, dalil ini kalau dibahas agak panjang. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang lain itu mengatakan, Ustadz ini suka ceramah bid'ah, nggak boleh. Memang ya itu katanya bid'ah itu sesat. Baik, sahabat Nabi itu ada loh Ustadz yang melakukan bid'ah itu. Loh, siapa memangnya? Bilal, Ustaz. Bilal itu katanya Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalanmu? Kok tadi malam aku mendengar suara derap kakimu ada di surga. Amalanmu apa?" Katanya Bilal, "Amalanku nggak ada apa-apa. Kecuali setiap kali aku wudhu, habis wudhu aku sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat." Ya. Oh, maka gara-gara amalan ini, maka Bilalnya masih hidup, belum meninggal. Suara derap kakinya sudah terdengar di surga. Berarti kalau begitu, Bilal ngelakoni sholat itu tanpa sepengetahuan Rasul. Berarti Bilal melakukan ibadah yang Nabi tidak pernah ajarkan. Itu bukan bid'ah. Sabar. Ini loh dalilnya tadi, yang tak baca tadi. Uqbah bin Amir, Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu, memperbagus wudu, lalu sholat 2 rakaat, disertai hati yang khusyuk, wajib masuk surga, jalan menuju surga. Ayo, tidak ada kaitannya sama Bilal. Maka kata ulama, hadis yang saya bacakan, itu Nabi sampaikan lebih dahulu, dan Bilal melakukan amalan itu. Jadi Bilal tidak melakukan bid'ah. Nah, wong Nabi pernah menyampaikan kok. Oh, wis, mau bantah apa? Ya, wis kebantah kan? Itu, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ayo kita istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah bulan depan, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, kita masuk poin yang nomor 4, yaitu tata cara wudhu yang benar. Nah, sudah masuk tata cara. Sifat wudhu Nabi, gimana wudhu yang benar itu. Nah, itu insya Allah pada kajian berikutnya ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis.
Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.